Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka ponselnya pelan-pelan. Di meja kecil sudah ada kacamata, secangkir teh yang mulai dingin, dan catatan belanja bulanan yang makin panjang. Ada biaya beras, listrik, obat rutin, iuran lingkungan, ongkos cucu sekolah, dan mungkin cicilan kecil yang belum selesai. Lalu tiba-tiba muncul kabar, gaji ke-13 pensiunan cair Juni. Sekilas, hati terasa lega. Ada harapan kecil yang langsung muncul. Alhamdulillah, mungkin bulan ini sedikit lebih ringan. Tapi beberapa menit kemudian, muncul pertanyaan lain. Apakah benar semua pensiunan dapat? Apakah harus daftar dulu? Apakah harus autentikasi ulang? Apakah ada potongan? Apakah uangnya masuk otomatis? Apakah pensiunan janda atau duda juga termasuk? Dan yang paling sering membuat orang gelisah, kalau belum masuk pada hari pertama, apakah berarti tidak dapat? Disinilah kita harus pelan-pelan. Karena untuk pensiunan, kabar tentang pembayaran bukan sekadar angka di rekening. Ini menyangkut rasa aman. Ini menyangkut harga diri setelah puluhan tahun mengabdi. Ini menyangkut ketenangan rumah, dapur, obat, dan masa tua, yang seharusnya dijalani dengan lebih damai, bukan dengan kebingungan karena kabar simpang siur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua di rumah. Semoga Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan, panjang umur yang berkah, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dalam menghadapi setiap kabar keuangan. Hari ini kita membahas satu kabar yang sangat penting dan sedang banyak diperhatikan, gaji ke-13 pensiunan yang dijadwalkan cair pada bulan Juni. Judulnya memang terdengar sederhana, tetapi di balik kata cair Juni, ada banyak hal yang wajib dicek. Karena seringkali masalah pensiunan bukan hanya soal uangnya ada atau tidak. Masalahnya adalah, apakah data sudah benar, apakah rekening masih aktif, apakah informasi yang diterima benar, dan apakah Bapak Ibu bisa membedakan kabar resmi dengan pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Jadi dalam video ini kita tidak akan membuat Bapak Ibu panik. Kita juga tidak akan memberi janji palsu. Kita akan bahas dengan cara yang tenang, jelas, dan manusiawi. Apa yang perlu diketahui, apa yang perlu dicek, apa yang tidak perlu dipercaya begitu saja, dan apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu tidak salah langkah. Karena satu kesalahan kecil, misalnya klik link palsu, menyerahkan kode OTP, atau percaya pada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan, bisa membuat ketenangan yang seharusnya datang bersama gaji ke-13 justru berubah menjadi masalah baru. Sekarang pertanyaan besarnya begini, mengapa kabar gaji ke-13 pensiunan ini begitu membuat banyak orang menunggu? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 mungkin hanya dianggap tambahan, tetapi bagi banyak pensiunan, ini bisa menjadi penopang penting untuk kebutuhan yang sudah lama ditunda. Ada yang ingin membayar tunggakan kecil. Ada yang ingin membeli obat. Ada yang ingin memperbaiki atap rumah yang bocor. Ada yang ingin membantu cucu masuk sekolah. Ada yang ingin menyimpan sedikit untuk keadaan darurat. Ada pula yang hanya ingin bernapas lega, walau sebentar, dari tekanan harga kebutuhan sehari-hari. Di usia pensiun, uang bukan lagi sekadar alat belanja, uang menjadi rasa aman. Ketika rekening terisi tepat waktu, hati ikut tenang. Ketika kabar belum jelas, pikiran bisa gelisah. Apalagi banyak pensiunan hidup dengan anggaran yang sangat rapi. Setiap rupiah sudah punya tempat. Hari ini untuk beras, besok untuk obat, minggu depan untuk listrik. Jadi ketika ada kabar gaji ke-13 cair, wajar kalau perhatian langsung tertuju ke sana. Namun justru karena kabar ini penting, kita harus semakin hati-hati. Sebab setiap kali ada kabar pembayaran pensiun, biasanya ada 3 hal yang ikut muncul. Pertama, kabar resmi. Kedua, penjelasan yang setengah benar. Ketiga, rumor yang dibungkus seolah-olah resmi. Di media sosial, semuanya bisa terlihat sama. Ada yang pakai logo, ada yang pakai bahasa meyakinkan, ada yang menulis resmi, padahal tidak menyertakan sumber. Ada yang membuat judul besar, tapi isinya tidak menjelaskan apa-apa, dan ada juga oknum yang memanfaatkan rasa cemas pensiunan untuk menipu. Maka sebelum kita bicara lebih jauh, mari pegang satu prinsip. Untuk urusan uang pensiun, jangan hanya percaya karena kabarnya viral. Percayalah pada sumber resmi, kantor layanan, mitra bayar, dan informasi yang bisa diverifikasi. Kabar yang benar tidak akan meminta Bapak Ibu membayar biaya pencairan. Kabar yang benar tidak akan meminta kode rahasia. Kabar yang benar tidak akan memaksa Bapak Ibu klik link aneh dengan alasan dana bisa dipercepat. Sekarang kita masuk ke konteksnya dengan bahasa sederhana. Gaji ke-13 adalah salah satu bentuk pembayaran yang diberikan pemerintah kepada kelompok penerima tertentu, termasuk pensiunan dan penerima pensiun, sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2026, informasi resmi menyebutkan bahwa penyaluran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN dilakukan mulai 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Artinya, ini bukan sekadar isu warung kopi atau pesan berantai tanpa dasar. Ada dasar kebijakan dan ada penyaluran melalui jalur resmi.
Tetapi, dan ini penting, kata mulai harus dipahami dengan benar. Mulai 2 Juni bukan selalu berarti semua orang menerima pada detik yang sama, jam yang sama, dan hari yang sama. Dalam praktik pembayaran massal, bisa ada proses antar bank, mitra bayar, jadwal sistem, kondisi rekening, atau verifikasi data yang membuat penerimaan tiap orang tidak selalu terlihat serentak. Jadi kalau ada pensiunan yang melihat temannya sudah masuk lebih dulu, jangan langsung panik. Jangan langsung menyimpulkan, saya tidak dapat. Yang perlu dilakukan adalah cek bertahap dan tunggu informasi resmi dari kanal yang benar. Tapi disinilah yang membuat banyak orang bingung. Banyak yang mendengar cair Juni, lalu mengira jumlahnya pasti sama dengan pensiun bulanan penuh yang biasa diterima. Ada juga yang mengira pasti ada tambahan lain di luar aturan. Ada yang menyangka harus mengajukan permohonan. Ada pula yang khawatir gaji ke-13 akan dipotong cicilan atau potongan lain. Karena itu, bagian ini yang wajib dicek menjadi sangat penting. Pertama, cek status penerima manfaat. Apakah Bapak Ibu adalah pensiunan ASN yang tercatat sebagai penerima pensiun? Apakah menerima pensiun sendiri? Apakah menerima pensiun janda atau duda? Apakah ada status ganda? Ini penting karena aturan pembayaran bisa berbeda untuk kondisi tertentu. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki status sebagai penerima pensiun sendiri dan di sisi lain juga menerima pensiun janda atau duda. Dalam informasi resmi, kondisi seperti ini perlu diperhatikan karena ada ketentuan khusus mengenai pembayaran. Jadi jangan hanya membandingkan nominal dengan tetangga. Jangan hanya bertanya, kenapa punya saya beda? Bisa jadi status penerima, komponen, dan hak masing-masing berbeda. Kedua, cek rekening atau kantor bayar. Uang pensiun tidak turun ke udara. Uang itu masuk melalui jalur pembayaran yang sudah terdaftar, baik bank maupun mitra bayar yang bekerja sama. Kalau rekening bermasalah, tidak aktif, berubah, atau ada kendala teknis, maka penerimaan bisa ikut terganggu. Karena itu, sebelum panik karena saldo belum bertambah, cek dulu apakah rekening masih aktif, apakah kartu masih bisa digunakan, apakah ada notifikasi dari bank, dan apakah kantor bayar memiliki informasi tambahan. Untuk keluarga yang mendampingi orang tua, bagian ini sangat penting. Banyak pensiunan yang tidak selalu terbiasa dengan aplikasi bank, notifikasi digital, atau perubahan sistem. Jangan marahi orang tua kalau mereka bertanya berulang-ulang. Bantu dengan sabar. Cek saldo bersama. Cek mutasi. Kalau harus datang ke bank atau kantor bayar, dampingi dengan tenang. Ingat, bagi anak muda hal seperti ini mungkin sepele, tapi bagi orang tua, urusan rekening bisa terasa rumit dan menegangkan. Ketiga, cek autentikasi dan data. Dalam layanan pensiun, autentikasi adalah hal yang sering dibahas karena berkaitan dengan keberlanjutan pembayaran pensiun. Untuk gaji ke-13, informasi resmi menyebutkan proses pembayaran dilakukan langsung tanpa prosedur pengajuan atau autentikasi ulang khusus untuk menerima manfaat tersebut. Namun, peserta tetap diingatkan melakukan autentikasi rutin sesuai ketentuan agar penerimaan pensiun berjalan lancar. Jadi jangan salah paham. Tidak perlu percaya pada orang yang mengatakan, saya bisa bantu cairkan gaji ke-13 asal bayar sekian. Tidak perlu percaya pada pesan yang mengatakan, klik link ini untuk autentikasi gaji ke-13. Tetapi tetap penting menjaga kewajiban autentikasi rutin agar data pensiun Bapak Ibu tidak bermasalah. Bedakan antara kewajiban layanan rutin dan modus penipuan yang mengatasnamakan pencairan. Keempat, cek komponen pembayaran. Ini bagian yang sering menimbulkan harapan terlalu tinggi atau kekecewaan yang sebenarnya bisa dihindari. Dalam kebijakan semacam ini, besaran gaji ke-13 biasanya berkaitan dengan komponen penghasilan atau manfaat yang ditetapkan oleh aturan. Informasi Taspen menyebutkan bahwa besaran gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama 1 bulan sesuai ketentuan. Bahasa sederhananya begini, jangan langsung mengira jumlah setiap pensiunan akan sama. Nominal bisa berbeda karena dasar pensiun, status penerima, jenis manfaat, dan komponen yang diterima juga berbeda. Pensiunan golongan berbeda bisa menerima jumlah berbeda. Penerima pensiun sendiri dan penerima pensiun janda garis miring duda juga bisa memiliki perhitungan yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu melihat komentar di media sosial yang menulis, saya dapat segini, berarti semua pasti segini, jangan langsung dijadikan patokan. Kita ambil contoh sederhana, hanya sebagai ilustrasi, bukan angka resmi. Misalnya Pak A menerima pensiun dengan komponen tertentu, sementara Bu B menerima pensiun janda dengan komponen yang berbeda. Ketika gaji ke-13 masuk, nominal yang muncul bisa tidak sama. Bukan berarti salah. Bukan berarti ada yang dipotong. Bisa saja memang dasar perhitungannya berbeda. Karena itu, cara terbaik bukan membandingkan dengan orang lain, tetapi memeriksa kesesuaian dengan status dan komponen masing-masing. Kelima, cek apakah ada potongan. Ini pertanyaan yang sangat sensitif karena banyak pensiunan memiliki tanggungan, cicilan, atau kewajiban tertentu.
Informasi resmi Taspen menyebutkan bahwa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Ini adalah kabar yang melegakan. Namun tetap Bapak Ibu perlu bijak membaca mutasi rekening. Kadang uang masuk, lalu ada transaksi lain yang terjadwal, misalnya auto debit tertentu, biaya layanan perbankan, atau transaksi yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi saat mengecek saldo, jangan hanya melihat angka akhir. Lihat juga mutasi masuk dan keluar. Apakah ada dana masuk dari pembayaran gaji ke-13? Apakah setelah itu ada transaksi lain? Dengan begitu, Bapak Ibu tidak mudah salah sangka. Keenam, cek status pensiunan baru. Ini sering terlewat. Bagi ASN atau pejabat yang pensiun terhitung mulai tanggal tertentu, sumber pembayaran bisa berbeda. Informasi Taspen menyebutkan bahwa bagi pegawai ASN dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Ini penting sekali. Mengapa? Karena ada orang yang baru pensiun, lalu langsung bertanya ke Taspen, padahal untuk kondisi tertentu pembayarannya mungkin masih melalui instansi terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk pensiunan baru, jangan langsung menyamakan dengan pensiunan yang sudah lama menerima pembayaran rutin melalui Taspen. Cek ke bagian kepegawaian instansi terakhir, cek surat keputusan, cek status TMT pensiun, dan tanyakan jalur pembayaran yang benar. Ketujuh, cek informasi hanya dari kanal resmi. Ini bukan sekadar formalitas, ini perlindungan. Saat kabar pencairan dana muncul, biasanya penipuan juga meningkat, ada pesan WhatsApp yang mengaku dari petugas. Ada link palsu yang meminta nomor rekening, NIK, foto KTP, kode OTP, PIN, atau data pribadi lain. Ada yang membuat grup dan menyebut daftar penerima gaji ke-13. Ada yang menawarkan bantuan pencairan cepat. Semua itu harus dicurigai. Bapak Ibu perlu ingat kalimat ini baik-baik. Dana resmi tidak perlu ditebus dengan biaya. Petugas resmi tidak meminta OTP. Link resmi harus dicek alamatnya. Kalau ragu jangan klik. Kalau bingung, tanyakan kepada keluarga yang dipercaya atau hubungi kanal resmi. Lebih baik lambat sedikit tapi aman, daripada cepat percaya lalu menyesal. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam, karena masalah pensiunan bukan hanya soal teknis pembayaran. Masalahnya adalah tekanan hidup yang nyata. Setiap tahun, kebutuhan terasa naik. Harga bahan pokok kadang berubah tanpa permisi. Biaya obat tidak selalu murah. Transportasi untuk berobat bisa terasa berat. Bagi yang tinggal bersama anak, mungkin ada rasa sungkan. Bagi yang tinggal sendiri, ada rasa khawatir kalau tiba-tiba sakit. Bagi yang masih membantu cucu, ada rasa ingin tetap berguna. Dan di tengah semua itu, pensiun bulanan menjadi pegangan utama. Maka ketika ada gaji ke-13, banyak hati yang berharap. Harapan itu bukan serakah. Harapan itu manusiawi. Setelah puluhan tahun bekerja, berangkat pagi, pulang sore, melayani masyarakat, menjaga kantor, mengajar anak bangsa, mengurus administrasi, menjaga keamanan, menjalankan tugas negara, wajar kalau di masa tua Bapak Ibu ingin merasa diperhatikan. Tetapi justru karena harapan itu besar, kita harus menjaga agar harapan tidak dimanfaatkan orang lain. Jangan sampai uang yang seharusnya menjadi penenang malah membuat Bapak Ibu masuk jebakan. Jangan sampai kabar baik berubah menjadi celah penipuan. Jangan sampai keluarga baru sadar setelah data pribadi terlanjur diberikan. Dan di titik ini, ada satu hal yang perlu kita katakan dengan tegas. Pensiunan bukan orang lemah. Pensiunan adalah orang yang sudah melewati banyak masa sulit. Tapi di era digital, bentuk risiko berubah. Dulu risiko mungkin berupa surat palsu atau calo langsung. Sekarang risiko datang lewat link, pesan singkat, panggilan telepon, akun palsu, dan narasi yang terlihat resmi. Karena itu, kewaspadaan bukan tanda takut. Kewaspadaan adalah bentuk menjaga martabat. Sekarang kita pisahkan rumor dan fakta. Fakta pertama, ada informasi resmi bahwa pembayaran gaji ke-13 pensiunan ASN tahun 2026 mulai disalurkan pada 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Ini informasi yang bisa menjadi pegangan utama. Fakta kedua, informasi resmi menyebut pembayaran dilakukan langsung, tanpa prosedur pengajuan khusus atau autentikasi ulang untuk pencairan gaji ke-13. Jadi hati-hati terhadap pihak yang meminta biaya atau meminta data dengan alasan pengajuan. Fakta ketiga, besaran tidak selalu sama untuk semua orang, karena tergantung pada komponen dan status manfaat yang diterima sesuai ketentuan. Fakta keempat, untuk kondisi status penerima manfaat yang berbeda, termasuk penerima pensiun sendiri, penerima janda duda, atau yang memiliki lebih dari satu status, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Jangan hanya membandingkan nominal dengan orang lain. Fakta kelima, pensiunan baru dengan TMT tertentu bisa memiliki jalur pembayaran yang berbeda, misalnya melalui instansi terakhir. Ini wajib dicek agar tidak salah tempat bertanya. Sekarang rumor yang perlu diwaspadai. Rumor pertama, semua pensiunan pasti menerima nominal yang sama.
Ini tidak tepat. Nominal bisa berbeda. Rumor kedua, kalau belum masuk tanggal 2 pagi, berarti tidak dapat. Ini juga tidak tepat. Tanggal mulai bukan berarti semua transaksi muncul serentak pada jam yang sama. Rumor ketiga, harus daftar ulang lewat link agar gaji ke-13 cair. Ini sangat berbahaya kalau sumbernya tidak resmi. Jangan klik link sembarangan. Rumor keempat, ada petugas yang bisa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu. Ini patut dicurigai. Layanan resmi tidak seharusnya memungut biaya semacam itu. Rumor kelima, gaji ke-13 pasti ditambah bonus lain di luar ketentuan. Hati-hati. Jangan menganggap isu sebagai kepastian. Kalau belum ada pernyataan resmi, perlakukan sebagai kabar yang belum terkonfirmasi. Sekarang mari kita buat simulasi situasi agar lebih mudah dipahami. Misalnya ada Bu Siti, pensiunan guru. Beliau menerima kabar dari grup keluarga bahwa gaji ke-13 cair awal Juni. Anak beliau langsung membantu cek mutasi rekening. Ternyata pada pagi hari belum masuk. Bu Siti mulai khawatir. Lalu siang harinya ada teman yang mengirim pesan, klik link ini, nanti uangnya cepat masuk. Kalau Bu Siti panik, beliau mungkin tergoda, tetapi kalau beliau paham, maka beliau akan berhenti sejenak. Beliau akan bertanya, link ini dari mana? Apakah dari kanal resmi? Apakah meminta data pribadi? Apakah ada biaya? Kalau jawabannya mencurigakan, maka jangan dilanjutkan. Contoh kedua, Pak Rahman pensiunan administrasi. Beliau melihat tetangga menerima nominal lebih besar. Hatinya bertanya-tanya, apakah punya saya kurang? Tetapi setelah dicek, ternyata status, masa kerja, komponen, dan jenis manfaatnya berbeda. Jadi bukan selalu karena ada kesalahan, kadang perbedaan nominal adalah bagian dari aturan. Yang penting, jika merasa ada kejanggalan, cek melalui kanal resmi, bukan melalui komentar media sosial. Contoh ketiga, seorang ASN baru pensiun mulai Juni. Ia mengira semua pembayaran langsung dari Taspen. Tapi ternyata untuk kondisi tertentu, gaji ke-13 dibayarkan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Kalau tidak paham, ia bisa bolak-balik bertanya ke tempat yang kurang tepat. Karena itu, pensiunan baru harus lebih teliti melihat TMT pensiun dan jalur pembayaran. Dari 3 contoh ini, kita bisa melihat satu pola. Sebagian besar kegelisahan bukan muncul karena uangnya tidak ada, tetapi karena informasi tidak lengkap. Maka tugas kita bukan hanya menunggu. Tugas kita adalah mengecek dengan benar. Apa saja yang wajib dicek oleh Bapak Ibu? Pertama, cek saldo dan mutasi rekening secara berkala, bukan hanya sekali. Jangan langsung panik jika pagi belum terlihat. Beri waktu sesuai proses bank atau mitra bayar. Kedua, cek nama dan status penerima. Pastikan data pribadi yang tercatat masih sesuai. Jika ada perubahan besar seperti rekening, alamat, atau kondisi ahli waris, pastikan pembaruan dilakukan melalui jalur resmi. Ketiga, cek apakah Bapak Ibu masih perlu melakukan autentikasi rutin. Jangan menunggu sampai pembayaran bulanan bermasalah. Autentikasi bukan sesuatu yang perlu ditakuti, selama dilakukan melalui cara resmi. Keempat, cek sumber berita. Jangan hanya membaca judul. Jangan hanya percaya gambar yang diberi logo. Buka kanal resmi, tanya kantor cabang, atau hubungi call center resmi jika perlu. Kelima, cek keluarga. Maksudnya jangan simpan kebingungan sendiri. Bila ada pesan mencurigakan, tunjukkan kepada anak atau keluarga yang bisa membantu memeriksa. Di zaman sekarang, melibatkan keluarga bukan berarti tidak mandiri. Itu justru cara menjaga keamanan. Keenam, cek rencana penggunaan uang. Ini juga penting. Gaji ke-13 mungkin terasa sebagai tambahan, tetapi kalau tidak direncanakan, uang bisa habis tanpa terasa. Buat prioritas, kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, utang yang mendesak, dana darurat kecil, lalu kebutuhan lain. Jangan langsung menghabiskan untuk hal yang tidak terlalu penting hanya karena merasa ada tambahan. Ketujuh, cek emosi. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat penting. Saat ada kabar uang cair, emosi bisa naik. Ada rasa senang, panik, terburu-buru, takut tertinggal, atau ingin segera memastikan. Penipu sering memanfaatkan emosi seperti ini. Maka sebelum melakukan sesuatu, tarik napas dulu, baca pelan-pelan. Tanyakan, apakah ini masuk akal? Apakah sumbernya resmi? Apakah saya diminta memberi data rahasia? Jika iya, berhenti. Sekarang, mari bicara tentang keluarga pensiunan. Untuk anak-anak yang menonton video ini, mungkin Bapak Ibu melihat orang tua sering bertanya soal dana pensiun, gaji ke-13, THR, atau jadwal cair. Kadang pertanyaannya berulang. Kadang mereka khawatir berlebihan. Tapi mohon pahami, bagi orang tua, kepastian uang bulanan adalah kepastian hidup. Mereka mungkin tidak ingin membebani anak. Mereka mungkin diam-diam menghitung kebutuhan sendiri. Mereka mungkin ingin tetap punya uang pribadi agar tidak selalu meminta. Jadi ketika orang tua bertanya, sudah cair belum? Jangan jawab dengan kesal. Dampingi. Jelaskan pelan-pelan. Bantu cek mutasi. Bantu bedakan informasi resmi dan palsu. Karena di usia senja, yang mereka butuhkan bukan hanya uang, tetapi rasa ditemani.
Dan untuk Bapak Ibu pensiunan, jangan merasa malu untuk bertanya. Tidak semua orang harus paham teknologi. Tidak semua orang harus hafal aturan. Yang penting adalah bertanya kepada orang yang tepat. Jangan bertanya kepada akun yang tidak jelas. Jangan berbagi data pribadi kepada orang yang baru dikenal. Jangan percaya seseorang hanya karena dia bicara dengan nada meyakinkan. Ada satu kalimat yang penting, orang jujur tidak akan memaksa Bapak Ibu tergesa-gesa. Penipu sering membuat korban merasa harus bertindak sekarang juga. Kalau tidak klik sekarang, dana hangus. Kalau tidak bayar sekarang, nama dicoret. Kalau tidak kirim OTP, gaji tidak cair. Kalimat seperti ini harus langsung menyalakan alarm di kepala. Hak resmi tidak akan hilang hanya karena Bapak Ibu menolak memberikan kode rahasia kepada orang asing. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih emosional. Bapak Ibu, masa pensiun seharusnya bukan masa ketakutan. Masa pensiun seharusnya menjadi masa melihat kembali perjalanan hidup dengan tenang. Ada yang dulu menjadi guru di desa, menulis di papan tulis sampai kapur habis. Ada yang menjadi pegawai kantor, mengurus berkas masyarakat dari pagi hingga sore. Ada yang menjadi tenaga kesehatan, mendampingi pasien dalam keadaan sulit. Ada yang bertugas di lapangan, menjaga ketertiban dan keamanan. Ada yang bekerja jauh dari keluarga. Ada yang mengorbankan waktu muda demi tugas negara. Ketika seseorang memasuki masa pensiun, bukan berarti nilainya berkurang. Justru di sana ada sejarah pengabdian yang panjang. Setiap pembayaran pensiun, termasuk gaji ke-13, bukan sekadar transaksi, itu adalah pengakuan bahwa pengabdian tidak dilupakan. Namun kita juga tidak boleh menutup mata, banyak pensiunan masih menghadapi tekanan, ada biaya kesehatan, ada harga kebutuhan yang naik, ada anak yang belum mapan, ada cucu yang perlu dibantu, ada rumah yang perlu diperbaiki, ada rasa takut jika suatu saat sakit dan tidak punya cukup uang. Semua itu nyata. Maka pembahasan seperti ini harus dilakukan dengan hormat. Bukan dengan teriakan kosong, bukan dengan janji palsu, bukan dengan membuat orang tua panik demi klik. Kita harus bisa memberi kabar dengan hati. Kalau resmi, kita katakan resmi. Kalau belum pasti, kita katakan belum pasti. Kalau perlu dicek, kita jelaskan apa yang harus dicek. Karena kepercayaan pensiunan jauh lebih mahal daripada sekadar angka penonton. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah menonton video ini? Pertama, catat tanggal penting. Pembayaran dijadwalkan mulai awal Juni 2026 sesuai informasi resmi yang beredar dari kanal Taspen. Tetapi ingat kata mulai. Jangan panik kalau prosesnya tidak terlihat sama persis pada setiap orang. Kedua, siapkan cara cek saldo. Jika menggunakan ATM, pastikan kartu aman. Jika menggunakan mobile banking, jangan berikan PIN atau password kepada siapapun. Jika meminta bantuan keluarga, pilih orang yang benar-benar dipercaya. Ketiga, simpan nomor resmi atau kanal resmi Taspen. Jangan mengandalkan nomor yang dikirim orang tak dikenal. Jika ada nomor mengaku petugas lalu meminta data rahasia, tolak dengan sopan dan hentikan komunikasi. Keempat, jangan membayar biaya apapun untuk mencairkan gaji ke-13. Kalau ada yang meminta uang administrasi pribadi, uang materai aneh, uang percepatan, atau biaya verifikasi melalui transfer, itu harus dicurigai. Kelima, jangan unggah foto buku rekening, KTP, kartu pensiun, atau bukti saldo ke media sosial. Banyak orang tidak sadar bahwa data kecil bisa disalahgunakan. Di zaman digital, menjaga dokumen sama pentingnya dengan menjaga dompet. Keenam, gunakan uang dengan prioritas. Tidak ada salahnya merasa bahagia saat gaji ke-13 masuk, tetapi setelah rasa senang itu datang, duduk sebentar dan buat daftar. Mana kebutuhan paling penting? Mana yang bisa ditunda? Apakah ada obat yang harus dibeli? Apakah ada tagihan yang harus diselesaikan? Apakah bisa menyisihkan sedikit untuk keadaan darurat? Dengan perencanaan, uang yang datang bisa memberi manfaat lebih lama. Ketujuh, bagikan informasi ini kepada teman pensiunan lain, tetapi bagikan dengan cara yang benar. Jangan menambah-nambahkan klaim. Jangan menulis, pasti semua dapat sekian kalau tidak tahu. Jangan menulis, harus daftar link ini kalau tidak resmi. Jadilah penyebar informasi yang menenangkan, bukan memperkeruh keadaan. Bapak Ibu, kabar gaji ke-13 yang cair Juni memang membawa harapan. Tapi harapan harus ditemani kewaspadaan. Jangan sampai kabar baik membuat kita lengah. Jangan sampai rasa senang membuat kita lupa mengecek. Jangan sampai keinginan cepat cair membuat kita percaya pada orang yang salah. Pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya uang masuk ke rekening. Yang kita cari adalah ketenangan. Ketenangan bahwa hak pensiunan dihormati. Ketenangan bahwa informasi yang kita pegang benar. Ketenangan bahwa keluarga bisa membantu. Ketenangan bahwa di usia senja, Bapak Ibu tetap punya kendali atas keuangan sendiri. Jadi kesimpulannya, gaji ke-13 pensiunan yang dijadwalkan cair Juni adalah kabar penting yang patut disambut dengan syukur. Tetapi ada beberapa hal yang wajib dicek. Status penerima, rekening atau kantor bayar, mutasi rekening, komponen pembayaran, status pensiunan baru, kewajiban autentikasi rutin, dan sumber informasi resmi.
Jangan tergesa-gesa, jangan mudah percaya link, jangan memberi data rahasia, dan jangan membayar biaya apapun kepada pihak yang tidak jelas. Semoga Bapak Ibu semua menerima haknya dengan lancar, tepat, dan aman. Semoga uang yang masuk membawa manfaat bukan hanya untuk belanja hari ini, tetapi juga untuk ketenangan hati. Dan semoga setiap tahun pengabdian Bapak Ibu selalu dihormati, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam pelayanan yang jelas, aman, dan manusiawi. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan untuk direnungkan. Ketika kabar uang datang, apakah kita sudah cukup tenang untuk mengecek kebenarannya sebelum bertindak? Karena pensiunan yang kuat bukan hanya yang sabar menunggu pencairan, tetapi juga yang bijak menjaga haknya dari informasi yang salah. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap percaya bahwa masa tua yang bermartabat dimulai dari informasi yang benar.